sebelum kita mulai ibadah kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Engkau telah berkati kami hingga pada saat ini. Tuhan Yesus, di mana sebentar lagi kami memulai ibadah online sekolah minggu kami, kiranya Engkau yang selalu memberkati kami, memberikan hati dan pikiran kami hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sertai kami dari awal pertengahan hingga akhir acara ibadah kami, agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dan kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunkan kami dari segala dosa yang kami perbuat, agar kami layak di hadapan-Mu dan layak disebut anak Tuhan yang baik. Dan kiranya doa dan permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus yang sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke, masih pada sukacita kan? Lagi dong. Oke, kita angkat satu lagu pujian kita, Tuhan Yesus si Parmahan Allah. Dengan penuh sukacita ya. Semuanya dari tangan ini. Dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus si Parmahan, Abiru Rinano, Yesus pelihara aku, salihu tolongku, salihu tolongku, salihu tolongku, Yesus pelihara aku, salihu tolongku. Bisa nyanyi ya? Tuhan Yesus si Parmahan, Abiru Rinano, Yesus pelihara aku, salihu tolongku, salihu tolongku, salihu tolongku, Yesus pelihara aku, salihu tolongku. Nah, sekarang kita akan mendengarkan pengumuman kita hari Minggu ini yang akan dibawakan oleh abang kita, Bang Joshua. Pada Bang Joshua, dipersilakan. Oke adik-adik sekolah minggu, abang akan membawakan pengumuman. Pengumuman kita di minggu pada hari ini adalah pengumuman yang pertama. Nanti yang akan membawakan cerita firman Tuhan, Kak Siska Manggum. Pengumuman yang kedua, teman-teman kita adik sekolah minggu yang berulang tahun satu minggu ini, dari mulai tanggal 13 Februari sampai dengan 20 Februari. Yang pertama ada Timothy A.V. Sihaan, yang kedua Mikael Agung Tasoid, yang ketiga Febriana Hilari Tambunan. Kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun di satu minggu ini. Pengumuman kita yang ketiga, minggu depan kita tetap akan mengadakan ibadah online sekolah minggu di channel YouTube AKBP Sekolah Minggu AKBP Pendidikan di pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Sekian pengumuman dari abang. Shalom. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan kakak kita, Kak Siska Manggum. Tapi sebelumnya nih kakak mau tanya, anak sekolah minggu yang baik dan benar menurut Tuhan Yesus itu seperti apa? Ada yang bisa jawab nggak? Seperti apa ya kira-kira Bang ya? Kalau menurut abang, anak sekolah minggu yang baik itu sebelum mendengarkan firman Tuhan, dia duduk rapi, duduk yang manis, sambil membuka kitab sucinya karena akan mendengarkan firman Tuhan. Ya kan Kak? Oke, nah kan ada tuh lagunya baca kitab suci, Iya. doa tiap hari. Tahu semua kan adik-adik? Kita angkat satu lagu pujian kita, baca kitab suci, doa tiap hari. Musiknya Kak Siti. Ayo pakai gerakan semua ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mampu.
masih dalam keadaan sehat semua kan? Nah, hari ini seperti biasa kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak, yaitu Kak Siska Manurung ya. Masih semangat semua kan? Harus semangat. Tadi kan sebelum ibadah sudah dikatakan Alkitabnya disediakan, duduk dengan rapi biar kita bisa mendengarkan firman-Nya dengan baik dan benar. Oke? Sebelum kita mendengarkan firman-Nya, ada baiknya kita berdoa dulu. Semuanya ambil sikap berdoa. Sebelum kita berdoa, satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, empat kita berdoa. Yuk, sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena saat pagi hari ini di minggu yang begitu indah, kami masih boleh bangun untuk mengikuti ibadah online kami. Berkatilah kami Tuhan Yesus, dan terima kasih untuk semua lagu pujian dan doa yang sudah kami sampaikan. Dengarkanlah itu agar kami tetap menjadi anak-anak yang sehat dan menjadi anak-anak yang semakin rajin untuk mengikuti ibadah online kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Berkatilah kami semua yang mendengarkannya ya Bapa, agar kami semua boleh juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Berkati juga kakak kami yang menyampaikannya, agar dapat menyampaikan dengan baik dan sempurna sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkan seluruh doa kami, dan jikalau ada di antara kami yang sakit, biarkan Engkau yang menyembuhkan kami, sehingga kami boleh kembali mengikuti ibadah online dengan penuh sukacita dan semangat. Dan ampuni segala dosa pelanggaran kami, agar kami semua semakin layak menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Yesus, amin. Oke. Nah, semuanya ya, kita buka Alkitabnya dari kitab Yesaya. Ayo dibuka semua ya, Yesaya 53 ya. Kita baca ayat 3-nya sampai ayat 7 saja ya. Yesaya 53, kita baca ayat 3 sampai ayat 7 saja. Sama-sama kita membacanya ya adik-adik. Ayo kita baca. Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang teluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Demikian firman kita. Nah, sebelum kita dengarkan ceritanya, judul dari nats kita hari ini adalah Tuhan membela kita, atau Tuhan Yesus membela kita. Nah, adik-adik tahu nggak seperti yang ditanyakan Kak Hosiana tadi? Anak-anak Tuhan Yesus itu anak-anak yang seperti apa? Ya kan? Anak-anak tadi dijawab Bang Joshua yang rajin beribadah, yang rajin berdoa, dan sebagainya. Nah, karena itulah kita dibela Tuhan. Karena kita rajin ibadah, kita rajin berdoa, kita dibela Tuhan. Jadi Kak, kalau nggak rajin ibadah, nggak rajin berdoa, nggak dibela Tuhan? Pasti tidak, apalagi kalau dia nakal, ya. Jadi yang dibela Tuhan itu pasti anak-anak yang baik, anak-anak yang mau turut kepada Tuhan, ya. Sama seperti orang tua kita. Orang tua
bela anak yang nakal kan. Ketika kita nakal pasti justru orang tua semakin memarahi, ya kan? Tapi kalau kita baik, mana mungkin kita nggak dibela. Itu. Jadi demikian juga lah Tuhan Yesus akan membela kita atau akan memperjuangkan kita, sama seperti Kak, tapi kan semua umat manusia ditebus dari dosa. Berarti kan semuanya boleh dong dibela, atau semuanya kan berarti menerima berkat. Iya, semuanya menerima berkat. Tapi yang dibela dalam arti membela itu Allah memperjuangkan, Allah mengasihinya lebih-lebih lagi. Kalau dia juga mengasihi Allah lebih-lebih. Allah memang menebus dosa semua, tetapi Allah berkenan bukan untuk semua. Allah berkenan hanya untuk orang yang benar-benar mengasihinya. Itulah Allah menjadi pembelanya gitu. Sama kayak mama. Tapi bukan berarti Allah nggak sayang, atau bukan berarti orang tua kita nggak sayang ketika kita tidak dibela. Ya kan? Kita tidak dibela pasti karena kita nakal. Contohnya, contoh sederhana saja. Ya, misalnya nih, kamu bermain sama adik, ya. Ya mungkin adikmu yang nakal, ya. Adikmu yang nakal, adikmu yang ganggu-ganggu kamu. Akhirnya kamu tidak sengaja memukul atau memarahi, ya kan? Baru adikmu menangis. Nah, adik menangis tuh, mama, mama, katanya. Pokoknya adik menangis atau mama mendengar. Nah, yang dimarahi siapa? Kamu atau si adik? Nah, pasti kamu. Kenapa Kak? Kan nggak aku yang nakal, kan si adik yang nakal. Nah, kenapa kamu dimarahi tidak dibela? Karena kamu si kakak. Kan seharusnya kamu yang merawat atau menjaga adikmu, bukan jadi memukulnya walaupun dia yang jahil, walaupun dia yang nakal. Seharusnya kamu malah menasehatinya, merangkulnya, dan semakin mengingatkannya, gak boleh dek, bukan jadi yang marah-marah. Nah, otomatis kamu yang dimarahi dan bukan kamu yang dibela. Justru siapa yang dibela? Adikmu, ya kan? Nah, di situ kamu cemburu, di situ kamu nggak senang. Kenapa? Aku kan nggak salah. Kok aku yang dimarahi? Aku kan nggak salah, kok nggak aku yang dibela? Ya itu tadi, karena apa? Kamu yang paling besar. Nah, sama seperti itu juga Tuhan Yesus ketika membela kita. Kita akan dibela atau diperjuangkan kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan Yesus, adik-adik. Ya kan? Seperti anak kecil, bagaimana cara mengasihi Tuhan Yesusnya? Anak kecil mengasihi Tuhan Yesusnya, ya, dengan tidak, ya, menangis kalau dikasih makan, ya kan? Menangis kalau disuruh belajar, ya kan? Baru menangis kalau dilarang bermain. Itu untuk adik-adik semuanya. Menangis kalau diapain? Kalau dinasihati orang tua. Nah, itu yang nggak boleh. Ya, ketika itu terjadi, nggak akan ada yang membela kita, justru akan menyalahkan kita. Itu dia. Jadi Nats kita hari ini ingin mengajarkan adik-adik sekolah minggu semuanya untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan patuh akan nasihat orang tua. Itu dia, ya kan? Dan seperti khotbah minggu lalu juga mengasihi sesamanya. Itu yang paling penting. Dalam arti ketika teman kita nakal atau ketika ada saudara kita atau siapapun itu yang nakal, kita bukan memarahi atau malah memusuhi, tapi justru mengasihinya dengan memberikan apa? Nasihat atau memberikan perkataan yang baik. Misalnya, nggak boleh lah kalau kamu pukul saya atau kamu nakali saya, kan sakit. Nah, seperti itu, ya kan? Jadi adik-adik sekolah minggu melalui Nats ini ingin diajarkan untuk menjadi pembela diri sendiri. Nah, pembela diri sendiri bagaimana? Yaitu tadi mengeluarkan hal-hal yang baik terhadap orang lain, sehingga apa? Orang lain pun jadi baik kepada kita. Itu dia, ya kan? Membela diri sendiri dengan tidak marah-marah ketika kita dinakali, ya kan? Tidak lagi nangis ketika mama melarang kita bermain game, ya kan? Banyak ini adik-adik sekolah minggu yang bangun itu cepat-cepat bukan karena mau dengar ibadah online-nya, justru banyak yang mau main game. Gak boleh. Itu namanya enggak sahabat Yesus. Itu namanya bukan pahlawan untuk Yesus atau bukan Yesus pahlawannya. Tapi apa? Setan.
Nggak boleh lah. Ya mana mau Tuhan Yesus kasih sama kita, mana mau dia membela kita kalau nanti kita ada misalnya ada kekurangan atau misalnya kita nggak naik kelas. Karena apa? Itu tadi orang kita juga nggak mau kok jadi pembela untuk diri kita, kan gitu. Kita bisa dibela kalau kita juga mau jadi pembela untuk kita. Bagaimana caranya? Seperti yang kakak bilang tadi, sebelum disuruh belajar, kamu sudah harus belajar. Sebelum disuruh nonton ibadah online, kamu sudah harus tonton. Dalam arti, nggak sampai dulu mama teriak-teriak panggilin kamu, nggak sampai mama teriak-teriak dulu marah-marah, yang akhirnya membuat kamu nangis, membuat kamu jengkel. Nggak boleh lagi seperti itu. Kalau pahlawannya Kristus, kalau pahlawannya atau sahabatnya itu Tuhan Yesus. Itu dia. Kalau mau dibela Tuhan Yesus, harus kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan Yesus, patuh sama orang tua, mengasihi sesama. Nah, itu bagaimana caranya? Yaitu tadi seperti yang dikatakan Abang Joshua, ya kan? Adik-adik harus semakin dekat dengan Tuhan Yesus melalui ibadah online-nya tetap ditonton. Apalagi Kak, semakin rajin belajar online-nya, ya kan? Apalagi Kak, semakin rajin apa? Berdoa. Berdoa, kenapa semakin rajin? Biar kita semakin dekat sama Tuhan dan biar segala masalah yang ada di dunia segera berlalu hingga akhirnya kita bisa bertatap wajah lagi, saling bersilaturahmi lagi seperti yang dulu ya. Jadi itulah yang mau disampaikan Nats kita hari ini. Jadi adik-adik nggak boleh lagi menjadi anak-anak yang cengeng, nggak lagi menjadi anak-anak yang malas, nggak lagi jadi anak-anak yang apa-apa merengek, cemberut, apa-apa ngeluh. Nggak boleh lagi, tetapi harus selalu semangat, sukacita dengan penuh rasa bahwa Yesus itu membela aku, Yesus itu pahlawanku, sahabatku. Karena Yesus sahabatku, aku harus selalu sukacita. Mau di rumah saja pun, mau di mana saja, aku harus sukacita. Nah, menunjukkan sukacitanya bagaimana? Yaitu kamu harus tetap jaga kesehatanmu, hormati orang tuamu, dan apa? Kasihi sesamamu. Itu dia ya. Jadi demikianlah firman Tuhan kita ya. Semoga firman Tuhan kita ini bisa benar-benar kita lakukan di dalam kehidupan kita sehingga kita menjadi apa? Anak-anak Tuhan Yesus yang benar-benar diperjuangkan atau dibela Tuhan Yesus dengan penuh kasih dan sukacitanya. Amin. Ayo, kalau sudah amin, semuanya kita kembali berdoa ya. Bukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cerita firman yang sudah kami dengarkan. Ajarilah kami semua Tuhan Yesus untuk bisa melakukannya di dalam kehidupannya. Dan berkatilah kami semua anak-anak-Mu Tuhan Yesus untuk kami bisa selalu sehat dan selalu bersemangat serta penuh sukacita dalam melewati dan melakukan segala aktivitas kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kehendak-Mu yang selalu terjadi atas kami, bukan kehendak siapa-siapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke. Nah, sebelum kita akhiri ibadah kita, ya, kita angkat satu lagu pujian kita lagi sambil mengumpulkan persembahan. Ada satu sobatku. Ayo Kak Cindy. Thank you.
ucapkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.